Oke, ya, baik. Pak, dari sini yang menurut Bapak Ibu yang udah punya yang mana? Ini kalau saya lihat ini nih, ini saya memahami definisi fasilitasi, keterampilan dasar fasilitasi di sini, ini refleksi yang di sini sudah sering melakukan. Nah, ini yang sudah sering melakukan. Coba di sini siapa yang sudah sering melakukan? Memilih nomor 3 nih, yang setuju. Ini banyak itu orang. Oke. Pak Jero, ya. Ada lagi yang lain? Ibu. Oke. Gak apa-apa. Saya nggak nanya. Saya justru nggak nanya. Justru yang saya tanya yang bukan itu. Ayo. Coba siapa yang nomor 3 ini? Oke. Oke. Udah ya. Oke. Berarti kan rata-rata pada di sini. Oke. Yang nomor 2. Yang dibayangkan oleh sama ibu bapak sekalian itu apa sih sebenarnya fasilitasi? Jembatan. Iya kan, menjembatani kan? Oke. Ada lagi nggak? Saya ingin dengar. Karena ini tugasnya bapak ibu nanti kalau jadi pendamping. Kalau nggak salah ini juga agak rancu ini kelas ini. Karena bapak ibu sebenarnya ada yang langsung menjadi pendamping, ada yang enggak. Timnya aja gitu yang melakukan pendampingan, bukan bapak ibunya yang turun. Tapi kalau kelas yang sebelah, pelatih ahli, dia yang turun. Kita manajemen. Maksudnya ada yang benar deh. Turun juga ya? Oke. Oke. Nah kalau berarti yang turun, siapa yang di sini yang belum sama sekali melakukan fasilitasi? Ternyata harus ada ini kalau gambarnya begini. Apa sih sebenarnya ketakutan untuk memberikan fasilitas? Nah gitu aja yang mengingatkan nanya ini. Instead of saya bilang ini, ada kan orang takut. Suruh, contoh gini kan, ini pengalaman juga nih. Ibu bapak nanti kan ada di dalam satu sesi fasilitasi orangnya banyak banget gitu kan. Terus si bapak A ngomong, udah ngomong B, ngomong C. Begitu bapak ibu di nomor D, begitu B udah nomor C, nomor D, udah panggil udah sampai lupa itu semuanya, itu kertas-kertas udah kayak basah semuanya gitu loh. Enggak, ini real gitu loh. Dan itu ternyata menurut saya itu di entertain aja. Terimalah itu fact bahwa ibu takut. Atau mungkin begini Pak, ini sebenarnya jam terbang sebenarnya ini kan program ini kan baru bagi kita. Jadi karena baru jadi terus terang kami harus hadir di suatu tempat yang betul-betul kami itu belum paham. Jadi yang kita lihat itu hanya sekilas sekolahnya ini oke, langsung turun. Nah baru kan ini harus selesai sampai Desember. Jadi karena itu yang terjadi, jadi akhirnya kebimbangan, ketakutan. Jadi ya sudah pokoknya sikat saja. Jadi kadang-kadang itu jadi apa ya kayak tidak yakin memang betul kan baru. Mungkin insya Allah kalau tahun depan kami dipercayakan lagi, saya yakin teman-teman pasti pede. Semuanya itu kan pernah melalui proses Pak. Iya. Ya kan, nggak mungkin bapak sekali jalan itu langsung jadi. Saya juga menganut prinsip itu, ya. Lesson learn-nya apa? Apa yang sudah baik dan apa yang harus bapak tingkatkan? Itu sebenarnya. Tapi kalau namanya memberikan fasilitasi, gemeter Pak. Saya yakin itu pasti ada gemeter gitu. Contohnya tadi, contohnya apa? Semenjak kapan bapak dengar saya ngomong saya nggak pernah loh ngomong berhenti gitu gitu loh, nggak pernah saya. Benar Pak, kalau bapak bilang jam terbang, iya dulu. Ya ilah Pak, Masya Allah itu kayaknya tuh melihat orang tuh kayaknya ada 2 juta orang yang mata saya 10 takut gitu loh, ngomongnya udah sampai takut. Nggak apa-apa, itu bagian dari proses. Itu keringet dingin sampai keringet dingin gitu loh kita tuh kan kayak aduh. Justru akhirnya itu apa? Kalau saya belajar itu yang membuat diri kita itu enggak muncul. Karena ketakutan itu yang membawa diri kita akhirnya kita jadi enggak perform. Lawan aja. Silakan Pak. Kalau dari saya gini sih, kalau tadi apa hal-hal yang menghambat fasilitasi itu yang menurut saya yang kalau saya sendiri sih yang utama pemahaman programnya. Jadi kalau kita paham
SMKPK program ini seperti apa, detail-detail dan sebagainya, termasuk barangkali ada istilah-istilah yang seringkali ada asing bagi kita, dan itu mungkin menjadi istilah yang umum di misalkan di pihak sekolah dan sebagainya. Itu kalau itu udah kita pegang insya Allah lancar. Jadi kalau saya hambatannya itu sih, jadi adaptasi di awalnya gitu. Kalau mau saya share nggak tips saya? Boleh. Bapak kan punya program sebanyak ini kan, ya kan, banyak banget. Gunakan pendekatan system thinking. Apa sih maksudnya ini? Kalau saya menerjemahkan ini tuh ini. Coba Bapak ngomong sama orang lain tuh ngerti apa enggak? Jadi konsepnya itu Bapak harus pahami, bukan artinya itu harus saya ini kan, tapi konsepnya apa? Kayak saya nih ya, saya juga baru kemarin dikasih tahu ini program Super Express nih. Dia bilangin katanya, oh ini adalah Center of Excellence. Kok bisa-bisanya saya bilangin kalau Center of Excellence berarti harus punya harus punya maturity model. Mana maturity modelnya, ya kan? Oke. Nah, kalau namanya Center of Excellence, apa sih definisi Center of Excellence? Oh, kalau di sini dia akan menjadi sekolah rujukan atau sekolah percontohan atau sekolah apa. Tapi kembali lagi, apa sih hubungannya dengan 8I itu gitu loh? Kan link and match apa dan segala macam. What is the problem? Itu yang saya bertanya-tanya ke kepala saya gitu. Saya baca tulisannya banyak banget kan. Tahu lah kalau pemerintah kan bikin gitu panjang banget segala macam kan. Tapi what is the point gitu? Iya kan? Apa poinnya gitu loh? Dan gimana saya dengan kompetensi saya yang punya, apa yang bisa saya lakukan di situ? Ya, pokoknya prinsipnya apa? Prinsipnya. Kenapa saya harus di situ? Kenapa mereka harus menjadi ini? Apa yang menjadi satu barometernya itu bahwa di mereka Center of Excellence. Nah, Pak, untung Bapak nanya itu. Jadi tadi kan udah pada latihan fasilitasi, ya. Tadi saya tambahin bahwa Bapak datang ke situ, bahwa Bapak nyebut-nyebut namanya mereka tuh SMK apa menjadi pusat keunggulan. Jangan lupa Pak, diselip dengan menjadi sekolah unggulan, apa manfaat yang Bapak dapat? Selip itu Pak, ya. Jadi mereka juga, oh ternyata kalau bahasa change management, what is in it for me, ada gitu loh, ya. Bahwa saya berubah, oh ternyata ada manfaatnya, tidak hanya untuk saya, akan tetapi juga sekolah saya dan alumni saya gitu loh. Dan kalau nggak salah kan, kalau SMK itu attachmentnya dengan pemerintah daerah kan, ya kan. Yang contohnya nggak semua di pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten punya pelayaran, ya kan, kayak gitu kan. Nah, apa yang pentingnya mereka tuh pun mempunyai pelayaran. Nah, kembali lagi, apa sih masalahnya di SMK pelayaran? Kita harus berpikir bahwa kalau saya nih punya konsep itu gara-gara Pak Aditya nanya gitu ya. Kalau saya menginginkan bahwa semua anak-anak yang SMK itu terserap oleh pasar, dan pasar itu mengakui bahwa oke banget tamatan dari SMK itu. Kita kan banyak sekali tuh SMK yang ada pariwisata, ada boga, ada SMK lagi yang maritim, bisnis, admin, perkantoran dan segala macam. Tapi apa yang terjadi? Begitu mereka nanti disuruh magang, ya disuruh duduk di sebelah sono, suruh fotokopi, suruh bikin teh, bikin kopi dan segala macam. Nah kembali lagi kan akhirnya kita nih dari perguruan tinggi, apa yang bisa kita sumbangkan sama mereka supaya mereka tuh mempunyai pemikiran yang walaupun mereka di kapasitasnya mereka di sebagai SMK, tapi ada ke depannya tuh apa. Jadi ibu bapak sebenarnya kekuatannya itu adalah menjual mimpi ke depan kepada mereka. Kalau saya melihatnya itu ya, karena gini, maksudnya kalau pakai bahasa preman di Jakarta gitu, lu biarin aja lu kuliah di sekolah di SMK, ya. Tapi jangan salah loh, lu itu begitu tamat SMK sama dengan mahasiswa gue di semester 1, semester 2 atau semester 3. Belum tentu kan semester mahasiswa fakultas teknik mengetahui apa yang diketahui oleh teman-teman dari SMK. Ada ya Pak, saya nggak tahu nih. Kalau di SMK zaman sekarang masih ada nggak SMK pembangunan? Dia kuliahnya, sekolahnya 4 tahun.
Udah nggak ada ya sekarang? Makassar ada Pak. Tuh dia. Kan saya masih ejaan lama kan. Iya, jadi fast track namanya. Oke. Jadi 4 tahun SMK 4 tahun. Nah, satu sampai 1 tahun di industri, Iya. setengah tahun di kampus, Iya. setengah tahunnya di RPL, Rekognisi Pembelajaran Lampau. Dan dia ekuivalen dengan D1 apa? D2. D2 tuh kan. Kedua fast track. Gitu kan. Nah, kita juga harus bisa kalau menurut saya di universitas harus bisa. Saya pribadi ya, kebetulan saya juga jadi coach untuk ITB, teknik industri mahasiswanya. Jadi membuat mereka tuh punya kepercayaan diri yang kuat untuk masuk ke dalam dunia pekerjaan. Terkadang kan, ya apalah saya kan cuma tamatkan SMA. Itu menurut saya itu salah satu yang perlu dipikirkan oleh Bapak Ibu sebagai fasilitator. Karena menurut saya teknisnya kan udah gitu loh. Tapi yang kebanyakan menurut saya justru aspeknya non teknis. Biasanya itu. Kebetulan saya mendampingi para mahasiswa tingkat-tingkat akhir. Kurang apa sih ITB itu pintar-pintar semua. Tapi mereka tetap ada perasaan yang kayaknya aduh gamang nih. Bagaimana mau masuk kerjaan. Itu anak ITB loh, apalagi SMA.